Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video lanjutan dari SAP Procurement, kita akan lanjutkan materinya yaitu di unit 3 bagian master data ya. Setelah di video sebelumnya kita mempelajari terkait dengan vendor master data, selanjutnya kita akan pelajari terkait dengan material master data ya. Oke ya. Nah, jadi di sini untuk melakukan transaksi procurement atau purchase order ya, kita membutuhkan 2 buah master data yang wajib ada. Kita review sedikit ya. Yang pertama adalah vendor master data ya, yang artinya kita harus membuat dulu data terkait dengan supplier ya. Kemudian berikutnya adalah material master data atau data terkait dengan barang ya. Nah, ini kalau kita ilustrasikan sama juga seperti kita kalau mau transaksi di e-commerce ya. Nah, kita harus bikin akun dulu. Nah, akun itu kita sebagai pembeli itu namanya adalah kalau di SAP Customer Master Data ya. Artinya kita kalau mau beli barang kita juga harus bikin akunnya dulu. Kemudian berikutnya si penjual itu adalah vendor master data ya. Jadi penjual juga harus membuat akun. Kemudian penjual juga harus mengupload barang yang akan dijual. Nah, barang yang akan dijual ini namanya adalah material master data. Jadi apabila tidak ada vendor master data dan material master data, maka transaksi purchase order tidak bisa dilakukan ya, begitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sama seperti di bagian vendor master data, di bagian material master data juga terdiri dari beberapa data yang harus diinput ya. Nah, ini dimulai dari basic data sampai dengan classification nantinya ya. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 data ya yang harus diinput ya. Fieldnya yang pada saat nanti kita creating master data atau membuat master datanya ya. Nah, nanti juga kita akan pelajari untuk data-data ini itu masuknya ke kategori level organization yang mana ya, sama seperti vendor master data. Kalau kita ngomongin terkait dengan data-data yang ada di SAP, baik itu yang master data maupun data transaksi, pasti ngomongin tentang level organisasi ya, seperti itu ya. Nah, nih kemudian berikutnya nih kita masuk ke tahapan ya. Tahapan pada saat kita mau membuat atau disebut dengan memaintain ya. Mau maintaining untuk transaksi material master data ini apa aja yang harus dilakukan ya untuk maintenance-nya atau untuk mengelola atau untuk membuat ya. Nah, ini dari awal itu kita akan masuk ke initial level dulu di mana kita akan cek si material ini termasuk ke kategori apa ya. Nah, kategori industrinya apa ya. Nah, terus kemudian setelah itu setelah memilih kategori kita akan masuk ke bagian main work level di mana di sini dari data yang sebelumnya ya, yang ini. Nah, ini kita akan cek yang mana yang harus diinput di level yang main atau yang wajib ya. Ya, level wajib ini terdiri dari data purchasing, work scheduling, MRP, forecasting, sales, dan accounting ya. Nah, kemudian berikutnya ada juga di bagian level additional atau level tambahan ya. Ini data pelengkap tidak wajib ada ya, tapi jika diperlukan bisa ditambahkan ya. Ini contohnya ada data tentang teks, unit of measure ya, additional, dokumen data, dan consumption type-nya itu mau apa. Seperti itu ya. Nah, data-data yang dikelompokkan di field ini ya atau ini namanya field selection nanti ya atau inputannya ini dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis datanya. Jadi ada data purchasing, ada work scheduling, MRP, dan selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, di sini tadi seperti yang disampaikan masuk ke level organisasi ya. Level organisasi di bagian material master itu terdiri dari 3 level organisasi. Yang pertama adalah data klien di sini ya. Data klien ini meliputi data general data ya, di mana data general ini itu terkait dengan data umum ya. Contohnya seperti nomor material ya, terus kemudian ada short text-nya atau penjelasannya, material grupnya apa, unit of measure-nya apa ya gitu ya. Nah, ini data umum, terus kemudian di bawahnya kita ingat di
SAP fundamental di unit 3 juga sama di bagian system wide concept ya. Kita ingat ada yang namanya juga di sebelumnya di bagian procurement, basic procurement ya. Itu ada data yang kedua di level organisasi untuk material itu adalah data plan ya. Di mana data plan ini terkait dengan data tempat aktivitas berlangsung ya. Otomatis kalau ngomongin data plan di purchasing itu berarti adalah warehouse ya atau gudang yang ada di area tertentu ya. Misalnya terkait dengan apa namanya data pembelian, kemudian data MRP dan data forecasting atau data peramalan seperti itu. Terus kemudian di dalam plan itu terdapat beberapa lokasi gudang ya sebenarnya ya gitu ya. Nah, lokasi gudang ini diturunkan ke level organisasi yang berikutnya ya, yaitu data terkait dengan level organisasi storage location. Nah, di sini nanti akan dibahas terkait dengan deskripsi apa namanya tempatnya, terus kemudian picking areanya ada di area mana, di sebelah mana dari gudang tersebut dan lain sebagainya ya. Jadi ingat, ini pasti keluar di ujian ya atau di sertifikasi pertanyaannya terkait dengan level organisasi. Baik itu material master data, kemudian juga nanti yang sebelumnya tadi ada vendor master data maupun transaksi-transaksi seperti purchase order dan lain sebagainya ya. Jadi jangan lupa tandain terkait dengan organizational level. Nah, ini berikutnya ada sequence-nya atau runutannya pada saat kita mau create data master atau maintain data master ya, terkait dengan material. Ya, ini dimulai dari tadi ya initial screen itu masuk ke kategorinya si material ini itu diproduksi oleh level industri yang mana atau jenis industri apa ya. Di sini contohnya ada nanti misalnya termasuk dengan engineering ya. Terus kemudian apakah apa namanya perdagangan dan lain sebagainya ya. Jadi ini masuk industri sektor apa. Terus kemudian tipe materialnya itu apa ya. Nanti ada material untuk stok ya kayak raw material. Terus kemudian ada operation supplies. Terus juga ada misalnya seperti barang finish good, semi finish good dan lain sebagainya. Ini nanti ada masuk ke material type. Dan yang terakhir untuk initial screen itu adalah referensi. Apakah kita akan merujuk ke dokumen sebelumnya atau tidak ya. Selanjutnya yang dilakukan adalah memilih data field yang tadi ya, yang termasuk purchasing data, accounting data, storage location data dan lain-lain. Ini kita pilih yang mana yang mau di-input datanya. Terus kemudian kita masukkan level organisasinya ya, yang tadi ada plan, storage location dan di sini ada client ya. Jangan lupa ya. Nah, ini biasanya di level yang ketiga ini atau tahapan yang ketiga kita disuruh input kodenya. Misalnya klien ya, kalau klien kan udah di awal ya 944 misalnya ya. Nah, biasanya harus diinput di sini adalah plannya. Biasanya kita pakai 1000, storage location-nya misalnya 1000 atau 1200 atau 1100 ya. Kita akan input data kodenya di bagian yang ketiga dan baru terakhir akan muncul si screen-nya atau layar yang harus di-input begitu. Nah, ini selanjutnya ada yang namanya material type ya atau tipe-tipe material seperti yang tadi disampaikan ya. Untuk tipe material itu kita punya 4 jenis ya. Dimulai dari raw material. Raw material ini adalah bahan baku ya. Bahan baku ini adalah bahan yang digunakan untuk produksi ya, untuk produksi. Nah, jadi raw material pasti berkaitan dengan proses produksi dan ada kaitannya juga dengan stok dan inventory. Nah, terus kemudian berikutnya di sini ada operating supplies. Ini contohnya misalnya ATK ya. ATK ini termasuk kategori operating supplies di mana dia tidak di stok. Biasanya dia punya jatah aja ya bulanan gitu ya. Biasanya pemakaiannya kurang lebih berapa gitu ya, seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga ya semi finish product dan yang terakhir adalah finish product ya. Semi finish product itu semi finish good sama ya barang setengah jadi ya. Ini bahan baku atau barang mentah ya disebut juga. Di sini semi finish product atau barang setengah jadi ya. Dan yang terakhir ada finish products atau finish good atau barang jadi. Ini biasanya barang yang siap untuk dijual ya, seperti itu ya. Nah, untuk menentukan si
barang-barang ini atau material-material ini termasuk ke kategori yang mana, ada beberapa hal yang harus kita cek dulu ya. Yang pertama itu adalah number assignment ya. Number assignment ini terkait dengan kode material ya. Sama seperti NPM kalian, kode material biasanya menunjukkan, barang ini termasuk di kategori yang mana ya. Contohnya misalnya kalau 11 raw material, depannya 12 semi finish product, depannya 13 finish good misalnya. Terus kemudian mungkin ada tipe-tipe, kode yang lain dan ini biasanya ditentukan oleh perusahaan ya, mau kayak gimana konsepnya itu bebas gitu. Terus kemudian procurement type-nya ini kita back lagi, flashback ke awal. Procurement type itu kita punya eksternal yaitu PO ya, purchase order, kemudian juga ada yang internal itu adalah stock transfer order ya. Terus kemudian juga ada yang konsinyasi ya, dan yang terakhir itu ada subkontraktor ya. Nah, ini tipe-tipe procurement-nya kita tentukan juga. User department, nah kira-kira dari departemen mana barang ini dibutuhkan. Kalau misalnya kita ngomongin tentang orang SDM ya, tidak mungkin ya dia membutuhkan raw material ya. Pasti yang butuh butuh raw material itu adalah orang produksi atau orang apa namanya? Bagian inventory misalnya seperti itu ya. Nah, kalau user departemennya SDM mungkin masuknya ke operating supplies ya, kayak misalnya tadi butuh ATK ya gitu ya. Field selection itu yang tadi ya, kita mau masukin yang main atau yang additional ya. Nah, ini dicek di sini kita mau masukin data yang mana aja ya. Dan yang terakhir adalah akun determination. Nah, ini menentukan akun-akun mana saja yang nanti akan terkait dengan transaksi dari si material ini ya. Tentu saja paling mudah adalah menentukan pasti ada akun raw material, akun operating supply, akun semi finish product dan finish product ya. Nah, cuman misalnya raw material ada akun terkait dengan terigu, ada akun terkait dengan telur ya kalau misalnya perusahaannya adalah perusahaan pabrik roti misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini akan ditentukan akun mana saja yang akan terpengaruh ya pada saat kita melakukan transaksi di barang-barang yang ini begitu. Nah, kemudian tadi kita udah bahas, nah ini ada industri sektor ya. Kalau industri sektor itu khusus untuk yang raw material saja ya. Jadi untuk yang raw material kita punya 3 industri sektor yaitu ada chemical ya. Jadi dari industri kimia, terus kemudian ada plant construction dan ada mechanical engineering ya. Nah, sekarang untuk yang operating supplies kita tidak punya industri sektor. Nah, di sini di industri sektor ini dipengaruhi oleh 2 hal yang controllingnya yaitu ada screen selection dan field selection ya. Nanti kita akan cek apa namanya dari si pemilihan industri sektor ini tampilannya pasti akan berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan jenis yang kita pilih begitu. Nah, berikutnya ada yang namanya extending material mass record. Nah, ini sebagai contohnya kita kemarin udah pelajari ya di awal yang di bagian basic procurement ya, bahwa untuk pemenuhan kebutuhan itu bisa cross plan ya, ada cross company code yang ada juga yang satu-satu ya, artinya satu plan hanya bisa dipenuhi oleh satu storage location. Nah, kalau yang di sini ini terkait dengan misalnya anggap ya Indofood itu punya plan itu untuk pabrik Indomie ada 2 nih misalnya ya. Ada di Padalarang dan ada di Semarang ya. Nah, kemudian di sini ada supplier terigu gitu misalnya ya. Ada supplier terigu di mana supplier terigu ini awalnya dia hanya mensuplai yang daerah Padalarang ya. Artinya dia hanya mensuplai purchasing plan-nya itu di 1000 untuk material 4711 ya. Nah, otomatis accounting plan-nya juga masuknya ke yang 1000 ya, ini create ya. Ini untuk accounting plan 1000 dan purchasing plan 1000 ya. Nah, akan tetapi ternyata yang di Semarang juga dia membutuhkan sama ya bahan baku terigu juga. Akhirnya si material 4711 ini atau terigu ini itu ditambahkan ya ke plan berikutnya yaitu plan 1200 atau plan Semarang sehingga si supplier ini bisa mensuplai ke 1000 atau Padalarang dan 1200 atau Semarang. Jadi yang asalnya kita cuman punya satu plan saja untuk
material 4711, akhirnya itu bisa mensuplai untuk kebutuhan di 2 plan. Jadi itu namanya expanding ya atau extending. Artinya ini bukan nomor material yang baru, bukan jenis material yang baru, tapi fungsi untuk supply-nya itu diperluas ke plan yang berbeda, begitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya entry edge ya. Nah, di entry edge ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana mengelola master data yang lebih dari satu jumlahnya ya gitu ya. Jadi untuk mempermudah pada saat kita mengelola master data dalam jumlah yang banyak ya. Nah, ini bisa untuk vendor master data dan juga untuk yang material master data. Oke, kita cek dulu ya. Nah, untuk yang vendor master data itu khusus ya, hanya bisa satu jenis saja, yaitu dengan menggunakan reference. Reference ini artinya apa? Artinya adalah copy ya, atau contek ya. Jadi intinya kita akan membuat master data yang baru itu berkaitan dengan master data yang sudah pernah ada sebelumnya. Contoh lagi ya, kayak tadi ada supplier terigu. Nah, karena kebutuhan dari si Indofood ini super banyak banget, super gede banget, tidak mungkin ya supplier terigunya itu cuma satu ya. Jadi yang asalnya kita punya supplier A ya, akhirnya karena ada kebutuhan yang meningkat, kita bekerja sama juga dengan supplier yang B. Nah, karena barang yang dijual itu sama-sama terigu ya, nah otomatis artinya bisa saja semua informasi terkait dengan supplier ini mirip satu sama lainnya ya. Hampir sama mungkin ya antara supplier A dengan supplier B karena sama-sama terigu menggunakan misalnya jenis kerjasama yang sama ya, agreement yang sama, terus kemudian juga transaksinya juga mirip ya dan lain sebagainya. Nah, semua data-data itu bisa di-copy ya. Jadi kalau mau by reference itu, by copying, itu semuanya bisa di-copy kecuali alamat ya. Jadi nggak mungkin alamat itu di-copy karena vendor A tidak mungkin mempunyai alamat yang sama dengan vendor B ya, begitu ya. Jadi untuk vendor master data itu hanya bisa atau vendor master record itu hanya bisa bisa mengcopy semuanya ya, salah, kecuali data tentang alamat dan hanya bisa menggunakan satu jenis maintenance yaitu maintenance with reference, begitu ya, copying. Nah, sedangkan untuk material master data kita punya beberapa aids ya yang bisa digunakan ya. Nah, ini bisa dibuat di bagian setting ya, dikelolanya agar data-data yang sudah ada itu bisa digunakan berkali-kali sehingga mempermudah pada saat pembuatan material master data yang baru. Nah, contohnya adalah dengan menggunakan reference, ini sama kayak tadi vendor master data, di copy ya. Nah, terus kemudian juga bisa menggunakan cek profilnya, kalau misalnya sama ya, itu bisa kita menggunakan collective entry. Nah, collective entry ini apa? Collective entry ini tadi mirip sama si extending ya, alias mengelola satu material yang bisa digunakan di beberapa storage location ya. Jadi material ini jenisnya sama, tapi datanya di-input di lebih dari satu storage location, begitu ya. Jadi bakal langsung banyak. Nah, yang kedua ini adalah ini adalah entry edge terkait dengan mass maintenance. Nah, bedanya kalau ini materialnya satu ya di beberapa storage location, kalau yang mass maintenance ini materialnya itu banyak ya. Materialnya itu banyak ya dan dia bisa langsung dibuat bareng-bareng. Nah, nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, ini ya untuk mass maintenance data objeknya, ini data yang akan dikelolanya ya. Apa saja, ini sama sebenarnya mirip-mirip ya satu dengan yang lain ya. Nah, ini data yang bakal dikelola, ini ada apa saja untuk mass maintenance. Nah, ini tampilannya ya. Nah, ini untuk mass maintenance ini adalah tampilannya ya. Jadi kita bisa cek, ini ada material 1, 2, 3, plan-nya banyak juga, bayarnya banyak juga ya. JR-nya juga banyak juga ya, ini langsung dibuat dalam bentuk massal. Jadi bentuknya kayak tabel, agak sedikit berbeda dengan yang biasa kita
pergunakan. Oke, sampai di sini untuk unit 3 ya. Kita selesai akhiri dulu di, video kali ini. Untuk, unit berikutnya kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.